Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail bi muhkami tanzil wa asnafil qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain mutalazimain min yawmina hadha ila yawmi qudumi ilallah ila yawmin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna laha amma ba'd. Hadirin mukarram wal mukarram, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda Bapak Ustaz Ahmad Syekh bin Kiai Haji Musa, al-mukarram wal mukarram Syekhul Fadilah di Madrasah orang tua kita Sayyidil Walid Bapak Haji Dalali selaku Ketua Yayasan At-Taqwa, para asatidz lainnya, al-mukarram wal mukarram Pak Ustaz Nur Hasan, para bapak-bapak haji dan calon-calon bapak haji, amin. Para ibu haji dan calon-calon ibu haji, amin. Ketua panitia dan seluruh jajarannya, Bapak RW, Pak RT, pemuda-pemudi Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sama-sama sepakat mengemis, memohon, meminta, mengharap syafaat, rahmat, barokah dari pemimpin umat dunia dan akhirat, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari ini kita merayakan kelahiran beliau yang dua ratus ribu tahun, bahkan nama beliau berada di dinding-dinding surga sebagai hiasannya, dan itu dibuktikan dan ditulis dalam satu kitab Tanwir Ulum Al-Imam Muhammad Amin Kurdi. Jadi 450 tahun Nabi Adam memohon ampunan, tapi enggak juga diampuni sama Allah. Sampai akhirnya Nabi Adam ingat, kayaknya di dinding surga itu ada nama La ilaha illallah Muhammadur. Dari situ beliau memikir dan bertawassul. Kata beliau, ini nama Muhammad nggak mungkin orang biasa. Kenapa? Karena di surga nih hiasannya kan orang itu foto, ya kan? Terus lukisan. Ini nggak tahunya tulisannya, hiasannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah gitu di arsy-Nya Allah. Tahu arsy, singgasana kekuasaannya Allah, di tiang-tiangnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan inilah Nabi Adam bertawassul, ya Allah, dengan nama Muhammad yang ada di surga, aku mohon ampunan.
Kata Allah, dari mana engkau tahu nama Muhammad? Aku tahu waktu aku di surga. Waktu di surga ada nama Muhammad, maka aku bertawassul memohon ampunan kepadamu lewat nama yang ada di surga, nama Muhammad. Kata Allah, aku ampuni engkau karena engkau memohon ampunan lewat kekasihku Nabi Muhammad. Antal ladzi lamma tawassal Adam. Engkau lah ya Muhammad, ketika Nabi Adam memohon ampunan dengan namamu, katanya. Bahwa apa? Wa anta, dan engkau adalah ayah dari Nabi Muhammad. Wa anta alladzi lamma tawassala Adam wa huwa abaka, gitu kalau syairnya. Dan engkau ya Muhammad, ketika Nabi Adam bertawassul kepadamu dan Nabi Adam adalah orang tuamu, gitu. Karena Nabi Adam julukannya Abul Bashar, bapak seluruh manusia. Kalau Nabi Ibrahim julukannya Abul Anbiya, bapak semua para nabi, gitu. Mantap ya. Itu ada makanannya apa kagak? Hah? Orang murid dananya 1 miliar ini. Hah? Ada pisang. Ya udah makan dulu tuh pisang. Alhamdulillah. Jadi undang-undang baru ceramah nggak boleh lama-lama, kena asam urat sama kesemutan. Paham apa kagak? Tadi di Solo saya ceramah 1/2 jam kurang lebih di Masjid Al-Hikmah. Di Solo ada Kiai Mumtaz, dan bentar lagi ceramah beliau. Saya mohon izin kemari dulu, takut disumpahin saya orang rada tinggi. Udah di DP-in nggak balik-balik. Jadi Nabi Muhammad itu, kata orang nih, apa katanya hebatnya Nabi Muhammad? Kata orang Nasrani, Nabi Isa orang mati bisa dihidupin. Dan orang Yahudi bilang Nabi Musa hebat, tongkat dihantemin ke batu jadi sumber air 12. Emang sukunya 12 jadi pas. Nabi Soleh dikasih otak, otak. Karena di sana kagak ada mobil, adanya dikasih otak dari gunung. Coba bayangin, gunung keluarin itu mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Soleh, Nabi Nuh, kapalnya segitu tingginya tapi bisa selamat. Nabi Muhammad apa katanya? Kata Nabi Muhammad cerita Nabi Ibrahim itu Hajar Aswad dulu dari surga. Ibu kenal cerita tahu Hajar Aswad, Bu? Tahu apa kagak? Hajar Aswad, Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Makanya minyak Hajar Aswad warnanya hitam. Kalau minyak Hajar Aswad putih, palsu. Nabi Ibrahim dikasih batu, betul nggak? Itu batu tadinya putih kayak susu. Karena diciumin orang yang berdosa, pejabat-pejabat Indonesia pada umum ya, udah pada nempel dosanya, dosa korupsi yang 1000 triliun, ya kan? Dosa yang makan beras miskin,
Paham? Belum? Dosa yang lain. Jadi hitam. Lah, habis sekarang hitam banget itu Hajar Aswad. Waktu datang diterima dari Allah ke Nabi Ibrahim, itu yang namanya Hajar Aswad putih, bercahaya. Cahayanya itu sampai batas-batas yang sekarang itu, kalau orang haji, kalau orang umroh, itu batas kota haram. Misalnya cahaya ini di sini nih, Hajar Aswadnya. Cahayanya sampai Sungai Kendal apa Pulau Kendal? Sungai Kendal apa Pulau Kendal? Pulau Kendal. Oke. Kesono kampung apa tuh? Pulau. Sampai kampung Pulau. Kesono sampai Garutan. Benar nggak? Sono ke Kero, kampung saya, Kaliabok Morotan. Itu dijadikan batas tanah halal. Nggak boleh ada orang kafir masuk. Itu cahaya yang dikeluarkan sama batu Hajar Aswad. Kata Sayyidina Umar lagi saya begini, dekat Hajar Aswad sambil ngomong lirik begini, ya Hajar Aswad, kalau aku nggak lihat Nabi Muhammad kekasihku mencium kamu, nggak bakalan saya cium aku, nggak bakalan aku mencium kamu. Kamu bantu apaan? Nggak ngasih manfaat, nggak ngasih apa-apa, begitu. Sayyidina Umar ngomong, tapi karena Nabi Muhammad mencium kamu, maka aku cium kamu, katanya. Dicium dong sama Sayyidina Umar. Kenapa orang mencium Hajar Aswad? Kalau kita nyium, dosa kita kesedot. Paham enggak? Kesedot tuh. Dosa apa aja? Dosa ngomongin orang, dosa gibah, ya, nah iya. Bisa dosa makan riba. Semuanya kesedot. Pak Ustadz, kan sekarang kita nggak bisa nyium. Kalau nyium, keinjak. Kalau orang dulu tahun 91 saya berangkat, kalau ada orang perempuan, orang Indonesia kan genit-genit. Dia makan aja bibirnya udah kayak saus. Memang ngapain kau? Mengejek. Orang kata orang Arab Indonesia pesek. Kalau deketin nih Hajar Aswad sama polisi yang jaga Hajar Aswad, Indonesia, Siti Rahma, Siti Rahma, pergi, haram, bibirnya digini-giniin, haram. Maksudnya, Siti Rahma itu bibir merah haram, nggak boleh deket-deket, pergi, yang mutun, pergi, banyak yang mati. Orang Indonesia nyium Hajar Aswad. Kenapa? Karena dia kalau nyium nih nunduk, ya, bangunnya bukannya ngangkat kepala, dia nunduk ke bawah, diinjek loh, ditekan. Makanya pada meninggal. Kalau orang yang ngerti nyium Hajar Aswad, habis nyium naik ke atas, diangkat tuh kita sama orang hitam, sama orang Turki. Kalau kita nyium, nunduk, tambah ditekan, diinjek-injek, itu yang banyak pada meninggal. Hajar Aswad itu cuma segini nih, muat pala. Nabi Muhammad bukan dikasih batu. Kalau kita ke Madinah, itu Nabi Muhammad dikasih namanya Rawdatul min Riyadil Jannah, taman surga. Coba, gedean mana tuh? Batu sama taman. Orang ada di taman surga, girang, apa nangis dong. Kalau orang umroh masuk ke Rawdoh itu taman surga. Kata Rasulullah SAW, baina hujrati wa minbari rawdatun min riyadil jannah.
antara kamarku dan mimbarku adalah taman surga. Gedean mana tuh? Sama ajar asal. Nabi Musa, oke. Batu itu batu, makanya dipukul sama Nabi Musa. Itu batu dulunya Nabi Musa lagi mandi, naruh baju. Akhirnya bajunya dibawa lari sama itu batu. Paham gak? Nabi Musa nyari pakaiannya kagak ada, dibawa lari sama batu. Akhirnya batu itu dipukul tongkat Nabi Musa, keluar air sumber 12 dan suku waktu itu 12. Akhirnya semua masing-masing minum sukunya, ini suku ini 12. Saktinya tongkat Nabi Musa, ibu tahu kenapa Nabi Musa itu sakti? Itu Nabi Musa tongkatnya, kalau beliau pengen makan durian ditancapin lah langsung buah durian. Kalau nungguin musim, pengen makan pisang ditangkapin lagi, udah jadi pohon pisang, udah langsung buah. Kenapa begitu? Karena Bu, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Adam bawa kayu. Nah, kayunya itu dijadiin tongkat sama Nabi Musa. Makanya kayunya kalau malam terang, kalau Nabi Musa kepengen makanan apa aja langsung jadi, nggak pakai nungguin musim. Kata Nabi Musa, saya pengen durian, tancapin aja, lep, jadi pohon durian, langsung berbuah. Nggak pakai nungguin tar bulan Agustus, nggak ada. Paham gak? Nah, kenapa? Karena itu kayu dari surga, Bu. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan nih gara-gara nih depan tadi? Nih gara-gara perempuan nih. Ini gara-gara dia nih. Kalau enggak kita di surga semua. Ini gara-gara perempuan, bujuk-bujuk. Setan udah gak sanggup bujuk Nabi Adam. Karena Nabi Adam tahu tuh setan. Akhirnya yang bujuk Nabi Adam bininya sendiri tuh, Siti Hawa. Ngomongnya enak banget Siti Hawa. Ngomongnya apa? Bang. Kata setan ngomong nih, jin iblis nih ngomong sama bininya, kasih tahu suami kamu, kenapa Allah kagak boleh makan buah huldi? Kalau kamu makan buah huldi ini, kamu bakalan kekal selama-lamanya di surga. Makanya biar kekal, makan aja. Tuh. Ini perempuan kadang-kadang ngomongnya enak. Pok, saya mah di pok ya. Ini mah bukan saya ngadu-ngadu, enggak. Cuma ngasih tahu doang. Laki pok kalian saya lihat boncengin cewek. Saya mah kesian empok, saya kesian doang empok. Habis orang pulang berantem, piring baru pecah. Padahal itu ponakannya dari Indramayu baru nyampe. Ya kan setan begitu sama Nabi Adam dibujuk sama siapa? Sama Siti Hawa. Makan bang, makan biar kita kekal. Makanya dimakan dong. Gara-gara perempuan tulang rusuk, dia ngaji aja nih, ngaji terus tiap hari masih kagak bener, apalagi kagak. Nah, ngaji tiap hari apa lewat? Orang seminggu 7 hari, dia ngaji pengajiannya 9. Tambah malam Sabtu, malam Jumat. Sama laki masih gak ada sopan-sopannya. Bener kagak? Iya. Boro-boro mijitin kali, romannya kita sakit seneng banget. Tuh, tahu tuh. Makanya orang Bu kalau mau masuk surga di Maulid nih,
Kan ada ajarannya Nabi Muhammad. Bener nggak? Udah, yang penting suami bikin senang, selesai. Jangan suami sehat banget 2 bulan ampun. Diomelin dulu. Bagaimana mau sehat suami? Nabi ajarin tuh perempuan. Makanya Nabi Muhammad SAW, kalau ada orang yang paling sabar terhadap istri, terhadap perempuan, itu Nabi Muhammad SAW. Sabarnya luar biasa. Siti Aisyah kan cemburu banget, Siti Aisyah. Jangan salah. Sampai Nabi Muhammad saking beliau menahan marah, Siti Aisyah dibilang begini, ya Aisyah, engkau bilang apa hebatnya Khadijah, nenek-nenek dari bangsa Quraisy. Saya kasih tahu kau wahai Aisyah, satu-satunya perempuan yang pertama kali beriman kepadaku dan kepada Allah adalah Siti Khadijah. Satu-satunya wanita yang menghabiskan harta bendanya adalah Siti. Satu-satunya wanita yang memberikan keturunan untuk aku adalah Siti Khadijah. Kalau kau bilang dia nenek-nenek tua dari bangsa Quraisy, tapi kau harus paham siapa Khadijah. Begitu. Sampai berapa ini? Jadi tugas ibu nih, dengerin. Tugas ibu senyum, dandan. Udah. Emang tiap malam begini dandan? Kalau belakangan, paling juga minyaknya GPU ini kan. Nah, ada yang punya anak 10? Kagak ada kan? Lah bagaimana mau punya anak 10? Asal dicium bau otan, ada bau, ya udah gak bisa, bener gak? Bener gak Bang? Lah iya, kalau pakai lipstick, emang gak dimodalin? Kagak? Pantas jelek. Kata Nabi Zainina katanya, itu perempuan harus dihiasin bang. Kita punya laki, jangan bini disuruh bikin kopi mulu. Bener gak? Ajak jalan-jalan, beliin bedak yang 5 juta. Jangan bini pakai bedak pasaran udah sejam, kagak rapi-rapi. Nggak tahunya bedaknya pipa, asal dipakai kena keringat mundur lagi. Kalau bedak yang 5 juta Pak, makanya secuil, kalau kata orang kampung secuil. Nih, naik dong. Udah mengkilat, iya 5 juta. Kalau mau punya modal lagi, suntik, serum, sebulan 35 juta kali suntik loh. Yang tadinya hitam banget jadi putih kayak Cina. Begitu punya anaknya hitam banget. Ada itu loh, jangan-jangan main sama tetangga loh. Main sama tetangga emang emaknya hitam dulu. Iya disuntikannya. Jadi ibu ngikutin ajaran Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyuman ro'atin atau atba'laha wa hafidat wajhaha tadkhul jannah min ayyi babin sya'a. Wanita mana saja kalau dia taat sama suaminya, dia sholat 5 waktu aja, nggak pakai sholat tahajud, nggak pakai sholat duha, nggak pakai sholat obat, asal dia taat sama suaminya, dia sholat 5 waktu, masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau. Tuh, hebat apa enggak tuh?
Kata siapa itu? Kata siapa? Kata siapa? Kata Rasul. Yang taat sama suami. Jangan mentang-mentang ngaji ngomong mulut kagak ada kuncinya. Ini emang perempuan sekarang akhir zaman. Nah bapak-bapaknya emang geblek juga. Takut banget sama bini. Nggak pantas sudah. Dunia berantakan. Saya di alam-nas di zamanun ya buduna nisa'ahum. Kata Nabi Muhammad, hadis dari guru saya yang mulia Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Yazid bin Ahmad Al-Furi, akan datang nanti suatu zaman mereka akan menyembah istri-istri mereka. Takut banget sama bini, lebih takut sama ini kalau nenek dengerin Bu, nanti dia laki ibu ya perempuan dia tahu yang cinta atau maksudnya yang takut sama bini dikumpulin, yang berani sama bini dikumpulin. Iya, dibedain. Nggak taunya yang takut sama bini jalan ke tempat yang berani sama bini. Sama bini kan dibilang kalau nggak takut sama bini lu, sono minggir. Dia jawab, lah ini saya disuruh bini saya kemarin. Saya disuruh bini saya kemarin. Lebih jelas ya kan? Jadi kalau nurutin Nabi Muhammad paling gampang ibu masuk surga. Taat sama sholat 5, udah cukup gitu aja ngajinya. Itu juga kalau dipakai masuk surga. Jangan disuruh baca apa-apa perempuan. Disuruh baca Quran, dibaca WA. Iya, suruh baca salawat di Facebook. Tengkurap, bini kagak ditanya nggak diapain tuh. Apalagi kali ditawarin bang, mau ngopi apa kagak? Kagak. Berangkat kerja megang HP itu bini. Kita pulang kerja, yang bukain pintu anak. Tongkong no, berapa pulang no, bukain. Dianya tengkurap tuh. Main apa tuh? Main HP. Yang bener mah mau berangkat kita. Itu maksudnya cuci tangan, bolak-balik. Itu ibadah sama pergi haji tuh. Bener gak? Entar pulang begitu juga. Paham? Bu, paham apa enggak? Paham apa enggak? Ya, oke. Itu hajar aswad. Tongkat Nabi Musa bisa mengeluarkan air. Nabi Muhammad di Jahrona, tangannya 10-10-nya kuat air. Coba. 10-10-nya kuat air di mana? No, di Jahrona. Ada sumur namanya sumur Jahrona. Air yang paling mulia yang pernah ada di dunia, air Jarona. Ibu pernah minum air Jarona? Belum? Apa Pak Jarona kenal? Pak Jarona? Bu Jarona kenal? Bu Jarona? Oh no, anaknya Bang Abdul Hamid. Itu air keluar dari tangan Nabi. Kalau Nabi Musa pakai tongkat, ya kan? Nabi Muhammad ahlan bersama Muhammad. Baru kita Bapak ini bentar ya. Kayaknya jauh ya kayaknya. Suruh minum dulu bentar, habis itu gantian. Karena ini ada yang meninggal Ustaz. Iya, mau disolatin di sini. Jadi bukan nyeksa Ustaz nih. Sedang. Di sini apa tadi? Nyolatinya di sini apa sih? Ini dulu ya. Oh, di sini. Jadi kita nggak boleh lama-lama juga. Ini masanya lama nungguin beliau. Ya. Jadi bicara Nabi Ibrahim dikasih hajar aswad, Nabi Muhammad dikasih taman surga, Nabi Musa dikasih tongkat bisa mengeluarkan air
tapi Nabi Muhammad jarinya keluar air. Saya demi Allah pernah minum yang namanya air Za'rona. Itu air Za'rona lebih halus, lebih lembut daripada air Zam-Zam. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena saya pernah minum. Tahun 91 saya masih bujangan. Saya pergi haji, umur saya 18 tahun. Tahun 91. Jadi kalau sekarang umur saya, karena ada ibu-ibu, umur saya 35. Kalau bapak-bapak semua 55. Paham gitu? Nah, jadi Nabi Musa dikasih tongkat bisa mengeluarkan apa? Nabi Muhammad jadi ini buat air kayak gimana? 10-10-nya sampai terkenal namanya air Za'rona. Sekarang 2006 saya masih bisa minum. Sekarang udah ditutup tuh air Za'rona. Kenapa? Saya tanya sama orang-orang yang tinggal di Saudi, karena ada satu orang sakit puluhan tahun nggak sembuh-sembuh, dikasih air Za'rona sembuh, viral tuh kemana-mana. Akhirnya sama Saudi takut dianggap musyrik, maka ditutup sekarang. Paham? Ada lagi cerita tentang ada orang kepalanya sakit, dipegang sama Nabi Muhammad, kepalanya sembuh. Pas udah tua, yang dipegang rambutnya yang kena tangan Nabi kagak ubanan, yang kagak dipegang nih, paham gak? Ini kan rambut dipegang gini mana Nabi ini sembuh. Pas udah tua, ini yang dipegang sama Nabi ini kagak ubanan, yang ubanan ini doang di sini tuh, kayak jambul tuh. Paham? Berkah tangan Nabi. Ada orang dari bayi, anaknya nggak punya rambut, botak, sama Nabi dipegang langsung tumbuh. Yang megang tangan sahabat dulu, bener nggak? Musailamah, Nabi palsu, dibilangin nih, kamu ada orang rambutnya kurang gembel, doain. Pas didoain sama Musailamah al-Kadzdzab, Nabi palsu, lah bukan nunggu rontok semuanya. Nabi palsu, bener nggak? Ibu sama bapak sebetulnya kita ini umat Islam enggak pakai susah. Kitanya aja yang males ngadain maulid tiap tahun, baca selawat ogah-ogahan, makanya tetap miskin, gak kaya-kaya. Kan saya bilang itu yang namanya Sunan Ampel itu baca selawatnya 5.000 setiap hari. Guru saya 10.000. Guru saya yang sekarang yang mana Nabi Muhammad itu Habib Abdurrahman itu 10.000. Sallallahu alaihi Muhammad 1 jam. Sallallahu alaihi Muhammad 1 jam 10.000. Duitnya dikit atau banyak? Kalau orang sedekah tiap bulan 250 juta. Itu beliau guru kita tuh Habib Abdurrahman itu kalau sedekah sebulannya berapa? 250 sedekah. Itu miskin apa kaya kan? Baca selawatnya 10.000. Lah kita baca selawat 11 itu buang enggak banget tidak? Saya Ustaz gak pernah tinggal, alhamdulillah. Selawat Naria 11 kali setiap habis sembahyang. 11 kali sampai kayak begitu. Sama gue diceritain. Bener gak? Orang-orang baca selawat berapa? 10.000, 5.000 tuh, 1.000 gitu. Miskin jadi kan? Layak Rasulullah al-Nabi SAW jahil illa alamahullah, wala zuhammin illa wa farajallah, wala fakir illa aganahumullah,
Siapa yang istiqomah membaca selawat, kalau dia miskin dibikin kaya, kalau dia punya masalah dilancarkan, diselesaikan masalahnya. Kalau dia bodoh dibikin selawat. Paham apa kagak? Dan ibu-ibu saya tes dulu biar kompak. Kalau saya bilang Haji Markum, cakep gitu ya. Haji Markum. Nah, sekali lagi, Haji Markum. Bapak-bapak. Haji Markum. Ya. Emang bapak-bapak kagak datang ya? Kayak begini jelas. Emang ini bapak-bapak dikit, banyak kan mana? Berarti janda banyak ini. Gimana menjanda berarti? Nah ini dikit banget. Ibu-ibu sampai keluar-keluar tuh. Berarti banyak. Gak begini bapak-bapak yang ngomong tuh banyak janda. 1, 2, 3, bapak-bapak. Haji Markum. Cakep. Ini nggak habis-habis tuh kalau nggak kompak. Haji Markum. Cakep. Mak sama bapak-bapak. Haji Markum. Cakep. Makan ikan. Cakep. Cakep lagi. 1, 2, 3. Haji Markum. Makan ikan. Assalamualaikum, cukup sekian. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Syekhul Anwar MNU yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah. Mau'izatul hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Dr. Iman Fadlur Rahman LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.